Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, syarat ke pengadilan. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengik ricik ini. Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Masyarakat memang sudah sangat gerah dengan keberadaan Rizik Syihab yang terus saja membangun provokasi di media sosial melalui panggung-panggung yang dia ciptakan. Tentu ini menjadi sinyal yang sangat besar bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk segera bersikap bagaimana supaya Rizik Syihab ini berhenti ngawur, berhenti menabur kebencian di media sosial, memprovokasi umat untuk membenci Pak Jokowi yang notabene-nya adalah mantan pemimpin kita. Tuduhan Rizik Syihab yang terus-menerus dilakukan terhadap Pak Jokowi secara sistematis dan masif, tentu ini sangat berbahaya, apalagi dia kadang-kadang mengaitkan dengan Gibran Rakabuming Raka yang disandarkan melalui akun Fufu Fafa. Sehingga secara tidak langsung pasti ini juga berpengaruh terhadap Pak Prabowo. Bagaimanapun Pak Prabowo dengan Gibran ini adalah pasangan presiden dan wakil presiden yang seyogianya bisa bahu-membahu bekerja, tetapi dengan situasi yang dibangun oleh Rizik Syihab ini secara pengecut, maka ini akan mengganggu pemerintahan. Kenapa saya mengatakan bahwa Rizik Syihab ini pengecut? Dia hanya mengganggu Gibran, sementara terhadap Pak Prabowo tidak berani. Ada apa sebenarnya ini? Nah, karena itu wajar kalau kemudian loyalis Pak Jokowi ataupun Gibran itu marah dan memberikan reaksi keras terhadap Rizik Syihab. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Nggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, syarat ke pengadilan. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Al-Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah. Kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengik ricik ini. Diceprot cangkeme Pak. Anjing Rizik itu disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do sampah masyarakat, koar terus bersihkan raimu kok monyet sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu, dasar monyet lo, koar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin mukanya monyet anjing Rizik gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin Rizik aja nggak bisa. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun Fufu Fafa. Yang penting
dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini? Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya? Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu. Ya, supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia. Untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya, terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam, memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini. Ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi. Ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini. Sejak Bapak Presiden Prabowo dilantik atau sebelum Pak Prabowo dilantik, kita sudah melihat bagaimana narasi cadas yang dikeluarkan oleh Rizik Syihab.
sampai kemudian menuding waktu itu Pak Jokowi bahwa Pak Jokowi menyiapkan 20.000 pasukan berani mati, yang kemudian pada akhirnya beberapa hari kemudian Rizik Syihab ini lari dengan alasan bahwa pergi umrah, dan begitu pulang dari umrah kembali dia menaburkan kebenciannya terhadap Pak Jokowi melalui panggung reuni 212 yang diteruskan pada haul KM 50 di Bogor. Nah, yang saya mau sampaikan bahwa kelakuan Rizik Syihab ini betul-betul sangat di luar daripada situasi masyarakat Indonesia. Yang saya maksudkan di situ bahwa kultur Indonesia atau ketimuran kita tidak ada orang yang seperti Rizik Syihab ini. Nah, inilah yang saya maksud bahwa secara tidak langsung juga perilaku-perilaku barbar seperti ini sengaja dia lakukan, menularkan kebencian terhadap pemimpin-pemimpin kita. Itu adalah bagian daripada cara berpikir atau paham Khawarij. Dan ini berbahaya kalau para mukibinnya kemudian ikut-ikutan terglorifikasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rizik Syihab ini. Bagi saya hal ini tidak bisa dibiarkan. Jokowi adalah penyandera, penjahat, dan penjajah. Kita paham semua menteri dan aparat tunduk kepadanya. Bahkan setelah berhenti pun tidak cukup untuk membuat dia menjadi orang yang berhenti cawe-cawe. Nah, saya ingin mengatakan ada setidaknya 3 yang saya catat yang berjuang pada hari ini. Satu diantaranya Tom Lembong, ya, dia sudah berhasil melepaskan dirinya dengan mengatakan bahwa impor itu sepengetahuan dan petunjuk dari Jokowi. Kedua, manusia merdeka yang bernama Said Didu, yang jelas-jelas ingin memperjuangkan bangsanya, tapi dia justru dilaporkan oleh Ketua Abdesi Desa Blimbing. Kemudian yang ketiga tentu saja dari partainya Bang Deddy, yaitu Mas Hasto, Sekjen PDIP, yang mungkin terinspirasi dari Manusia Merdeka. Sebelumnya saya ingin mengatakan, saya sebenarnya marah banget sama Bang Deddy Sitorus itu. Cuma alhamdulillah ya, ada perubahan, jadi saya melihatnya agak ganteng dikit begitu. Nah, cuma saya ingin menyampaikan begini Bang Deddy, untuk bisa melebur sebagai bangsa, bagi kami siapapun musuh Mulyono itu, siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Kalau PDIP sudah masuk dalam perjuangan, tanda barang itu akan segera kelar begitu ya. Itu harapan kami. Cuma mohon maaf, saya harus jujur ya, karena kita ini orang-orang yang insya Allah baik ya, karena ini cuma jalannya untuk melebur itu. Ada perbedaan katakanlah prinsip di antara kita, tapi hari ini siapa sangka kita bersatu. Saya ingin mengatakan begini ya, kepada ibunda kami yang tercinta Ibu Megawati, masalah ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu. Gampang. Bagaimana caranya? Ada kejujuran dari pihak Megawati yang dalam hal ini PDIP untuk menyatakan secara nyata bahwa Joko Widodo adalah penjajah, penyandera, dan penjahat. Bahwa PDIP terus terang saja menyesal telah 2 periode menjadi kuda tunggangannya. Betul! Merdeka! Ya, saya kira begitu. Itu harus ada. Karena kalau tidak ada, nggak bisa. Sedangkan selama ini yang kami lihat, ya mohon maaf, masih omon-omon nih ya posisinya itu. Ya, sabar. Ya, jadi masih omon-omon. Kalau kita bicara agak serius, masih di tataran ini aja nih. Jadi jangan begitu. Seperti kata Pak Nasir lagi, bahwa jangan mengira kita sudah berada di tepi pantai. Justru kita ini masih di tengah arus. Ya, sedikit Baik. lagi Pak. Namanya siapa, Bu? Kurnia Pak. Kurnia. J. Satu lagi Pak. Bang Deddy, kami sudah memulai ya. Kami tidak suka dengan pemberian negara kepada Jokowi yang hampir 100 miliar dengan tidak dibantu oleh siapapun. Dengan biaya sendiri, kami bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Aliansi Solo Bergerak, Aliansi Emak-Emak Lintas Provinsi hadir di Colomadu. Mungkin Anda sudah mengetahui ya. Ini bukan gagah-gagahan, bukan gagah-gagahan. Kami meninggalkan dapur kami apa boleh buat berhadapan dengan para aparat yang ternyata sudah siap sedia di gudang kosong di depan Colomadu. Ya, sudah kami buktikan. Jadi, apa yang kami sampaikan ini keresahan hati kami. Menurut kami bisa diatasi asal PDIP jujur maju paling depan untuk menyatakan Jokowi adalah orang yang sudah. Nah, berani apa enggak? Saya kira gitu aja ya. Pak, tambahan Pak. Ibu Bivitri, sebentar. Untuk Ibu Bivitri, kemudian Bang Ferry Hamsari, ini adalah orang-orang yang menjadi di muka hari ini karena mereka bicara hukum. Satu-satunya untuk mengadili Jokowi hanya lewat jalur hukum.
Jokowi yang sudah kami lakukan adalah mengenai pemalsuan dokumen, kemudian pemalsuan informasi dalam akta autentik pasal 263 dan 266. Lalu bagaimana dengan si Fufu Fafa ini, si anak tengil ini? Banyak Pak, penodaan agama, kemudian pornografi, ya, dan yang ketiga perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Banyak pintu masuknya. Kami menunggu Bang Ferry Hamsari, Ibu Bivitri Susanti, Bang Refli Harun, ada nggak ya? Bang Refli Harun, semuanya. Kalau kita bersatu, oh ya satu lagi yang paling keren nih Bang Abraham Samad, ya. Mohon kalau perlu Pak jumpai dong Pak Jokowi, Pak Prabowo. Tolong disampaikan, disadarkan supaya nggak kena sirep begitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Mulyono itu siapapun juga yang memusuhi Mulyono adalah kawan kami, ya. Maaf Ibu, bisa diulang tadi kalimatnya? Siapapun yang memusuhi Mulyono itu kawannya Ibu, begitu? Tapi maaf ya Bu ya, sayangnya saya juga ogah menjadi temennya Ibu ya. Sayangnya saya harus mikir 1000 kali untuk menjadi kawannya Ibu. Habis gimana saya nggak mikir coba? Kemarin melihat tingkah pola Ibu di jalanan arogan kayak gitu ya. Mikir dong saya kalau mau jadi temennya Ibu. Saya selalu ingat itu pesan dari bapak ibu saya almarhum ya. Pilihlah kawan ya, pilihlah circle itu orang-orang yang baik ya. Sehingga bisa membawa kita ya ini menuju ke hal-hal yang lebih baik lagi ya. Nih, kalau ada suatu kontestasi ya, yang satu itu di situ ada sosoknya Bapak Jokowi, satu itu Ibu ya. Saya nggak pakai pikir panjang ya, saya langsung pilih Bapak Jokowi. Karena apa? Kita bisa lihat loh, sosoknya Bapak Jokowi itu pantas layak dijadikan panutan, ya kan? Orangnya penyabar, ya, rendah hati, tutur katanya sopan, ya, tidak pernah menyakiti hati orang, walaupun dihina, dihujat, dicaci maki, tidak pernah membalas. Itu yang pantas dijadikan panutan dan dijadikan kawan, yo. Jadi Ibu jangan GR, siapa juga yang mau jadi kawannya Ibu ya. Dan inilah sebenarnya potret yang betul-betul bertanda bahwa rakyat atau masyarakat sudah sangat resah dengan provokasi yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Karena mereka semakin berani menunjukkan dirinya bagaimana supaya narasi-narasi sesat yang ditolorkan oleh Rizik Syihab ini setiap saat mereka pasti akan counter di media sosial. Oleh karena itu penting saya kira memang pemerintah kita itu bersikap terhadap posisi Rizik Syihab di Indonesia ini. Kalau perlu dideportasi saja. Sebab bagaimanapun juga perilaku-perilaku barbar Rizik Syihab ini jelas akan merusak yang namanya persatuan dan kesatuan kita. Karena itu konten ini selalu saya khususkan memang untuk orang-orang yang peduli terhadap NKRI, yang mencintai bangsa ini dan mencintai pemimpinnya. Tidak boleh ada orang di Republik ini yang dibiarkan barbar terhadap pemimpin kita. Karena itu adalah merupakan sikap yang mencerminkan bukan kultur ketimuran kita. Jadi Rizik Syihab ini jangan mengimpor budaya-budaya barbarnya masuk ke Nusantara ini. Karena jangan sampai merusak anak bangsa dan persatuan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.